Halo, maaf, masih cari pembantu? Aku bisa kerja. Aku janji, tidak akan punya niat buruk pada bos. Kau. Sudahlah. Coba saja, siapa tahu? Ikut aku masuk. Pak Li nggak balik ke sini malam ini oh ya? Akhir-akhir ini kompleks villa kemasukan maling, kamu harus kunci pintu jendela malam ini. Aku ada urusan, pergi dulu. Kompleks villa yang mahal banget. Juga kemasukan maling. Pak Li, malam ini pulang kemana? Pulang dadakan? Mungkin orang di rumah tua sudah tidur. Ke villa timur aja. Oke. Verifikasi gagal. Silakan coba lagi. Jangan-jangan. Itu maling yang dimaksud asisten Gao. Verifikasi gagal. Silakan coba lagi. Baterai habis. Buka pintu. Maling. Maaf, Pak Li, aku tidak sengaja. Asisten Gao bilang Pak Li tidak pulang malam ini. Dan akhir-akhir ini, kompleks villa kemasukan maling, jadi saya. Ya? Salahku tengah malam pulang diam-diam ke rumah sendiri. Aku malah harus berterima kasih padamu, sangat bertanggung jawab. Sama-sama. Gawat, aku baru saja bilang apa? Jangan-jangan aku juga bakal dipecat? Nggak, aku nggak boleh dipecat. Kalau dipecat, nggak cuma nggak bisa kuliah. Dan harus dinikahkan dengan si botak itu. Badannya bagus banget. Pantas 30 mantan koleganya, semua diam-diam, suka padanya. Ada apa? Pak Li, saya ambilkan kompres es baru untuk Anda. Mengerti. Oh, iya? Saya harus ke kantor besok jam 8 pagi. Ah? Tutup pintu. Keluar. Oh. Bodoh banget. Dia menyuruhku menyiapkan sarapan sebelum jam 8. Maksudnya, dia nggak akan memecatku. Konon, Pak Li yang memecat 30 pembantu. Ternyata, biasa saja. Sempurna. Asisten Gao ini? Dari mana dia cari orang bodoh begini? Sudahlah, biar bodoh. Setidaknya nggak punya pikiran lain. Maling kecil, jangan lari. Selamat pagi, Pak Li.
Pak Li, sarapan sudah siap. Aku sengaja tanya ke asisten Gao. Ini sarapan Tiongkok favorit Bapak. Duo Yu, kamu hebat banget. Kamu berani mukul Li Wenfeng, si terkaya. Dan hampir mukul 2 kali. Semangat! Punya keberanian ini, apapun yang kamu lakukan nanti, pasti sukses. Pak Li, Bapak sudah datang. Wah, Pak Li, Bapak hari ini bersinar banget. Pak Li, silakan duduk. Coba sarapan spesial yang kusiapkan untuk Bapak. Pak Li, kalau Bapak suka, aku akan masak setiap hari untuk Bapak. Siapa bilang aku suka? Tak terduga, Pak Li. Cukup sok cuek. Pak Li, look, mau aku tutupi? Gimana tutupnya? Pakai foundation. Kamu mau aku dandan? Aduh, coba dong. Kalau tidak suka, aku hapusin deh. Gak perlu, gak perlu. Hal ini tidak boleh ada orang ketiga yang tahu. Siap. Pak Li, sopir sudah sampai? Aku gak lihat apa-apa. Aku akan pergi dan menunda rapat, pemegang saham 1 jam. Bukan. 2 jam. Sudah? Sudah. Hari ini siang, aku tidak pulang makan. Baik, Pak Li. Pak Li, ini beberapa kontrak rapat pemegang saham. Silakan periksa. Pak Li, bukannya kamu bilang siang ini tidak akan pulang? Aku ganti baju, 5 menit lagi, siapkan makan siang. 5 menit. Ada. Selesai. Siap. Kamu suruh aku makan mie instan? Bukan, Pak Li. Di rumah ini sekarang sementara tidak ada apa-apa. Mie instan ini. Pembayaran WeChat Pay. 10.000 yuan. Pak Li. Kamu. Kamu pembantuku, aku Li Wenfeng. Jangan makan sampah. Lagi? Ini jatuh. Gimana? Ini. Mungkin foundation yang kubeli cukup murah. Luntur. Pembayaran WeChat masuk. 10.000 yuan. Beli yang mahal. Siap. Ingat, uang tidak akan salah jalan. Lagi. Setiap siang, datang ke kantor, perbaiki riasanku. Tidak masalah. Tuan. Hal ini, jangan sampai orang lain tahu. Kalau tidak, Paham. Aku urus. Tenang aja.
Hei, enggak lihat? Ini tempat apa? Gedung Li? Bukan staf. Tidak boleh masuk. Aku pembantu rumah Pak Li. Pak Li suruh aku datang. Antar sesuatu. Pembantu, ada janji. Dia nggak bilang perlu janji. Tidak ada janji. Tidak bisa masuk. Aku benar-benar pembantu rumah Pak Li. Pak Li masih menungguku. Hei kau. Nona Wen, Anda datang. Minggir. Aku mau cari Kak Wen Feng. Pak Li ini tidak bilang Anda datang hari ini. Apa aku harus janji? Aku kan tunangan Pak Li. Minggir. Iya, silakan masuk. Hei, kenapa dia bisa masuk? Aku tidak bisa? Hei, kenapa dia bisa masuk? Aku tidak bisa. Karena aku ini putri keluarga Wen. Calon istri Li. Kamu ini ikan busuk. Mana pantas dibanding aku? Cih, tunggu saja. Oh, kamu mau telepon Kak Wen Feng? Kocak. Siapa yang tidak tahu kontaknya? Hanya keluarga. Halo Pak Li. Aku anterin itu. Tapi satpam di bawahmu tidak mengizinkanku masuk. Hanya tunanganmu yang masuk. Gimana? Aku suruh asisten Gao jemput kamu. Siap. Aku tidak bertunangan. Oh, tuh kan. Aku bilang, seleramu. Kapan jadi sejelek ini? Kau, Nona, silakan. Nona Wen, Anda tidak boleh masuk. apa? Aku ini teman kecil Kak Wen Feng. Kamu biarkan pembantu ini masuk, tapi aku enggak. Awas, aku suruh Kak Wen Feng pecat kamu. Ini perintah Pak Li. Kalian. Pak Li, aku datang meriasmu. Oke. Ngapain? Pak Li, waktu kita mepet. Lagi pula, waktu kamu kan berharga. Apa itu di lehermu? Pak Li, kamu lihat kemana? Aku tidak. Kamu pikiranmu kotor. Enggak ya, enggak. Buat apa keras-keras? Sudah. Kalau Pak Li tidak ada urusan, aku pulang dulu. Cepat, cepat. Hei, aku yang naik motor listrik aja nggak nangis. Yang naik mobil mewah malah duluan nangis. Aku juga pengen banget nangis di mobil mewah. Pak Li, Kamu mau nangis di mobil mewah? Ya udah, sana pergi. aku, Mobil itu milikku. Kalau kamu bisa bikin dia pergi nangis, mobil itu untukmu. beneran? Kok kamu lagi? Mana Kak Wen Feng? Nona Wen, mana Kak Wen Feng kamu? Suruh dia balikin mobilnya. Sialan, aku nggak percaya. Kak Wen Fengku jijik banget. Nggak pernah izinin orang naik mobilnya. Kamu bukan manusia. Aku? Aku kan tunangannya. Tapi dia bilang nggak punya tunangan. Aku nggak dengar. Dia pasti cuma ngomong marah. Aku nggak percaya. Susah banget menasihati perempuan yang terobsesi. Oke, kamu nangis. Aku juga nangis.
Ah, apa yang perlu kamu tangisi? Kamu cuma nggak dicintai laki-laki. Kamu nggak tahu betapa menderitanya aku, pari kami. Aku dibuang di depan panti asuhan umur 3 tahun. Orang tua angkatku, menyelamatkanku. Mereka suruh aku cuci baju, masak. Di musim dingin pun, nggak dikasih baju. Setelah mereka punya anak laki-laki makin parah. Mereka nggak izinin aku kuliah. Akhirnya, mereka malah suruh aku nikah sama pria tua botak. Kasihan aku. Nona Wen, kalau kamu merasa hidupmu susah, mending kita tukar aja. Kamu gila ya, kamu. Gak apa-apa. Gila, gak menular kok. Kotor banget bajuku, jangan sentuh aku. Sial banget. Seorang pembantu. Aku masih bisa nanganin kamu. Hei, Kak Chong Chong. Tolong aku selidiki seseorang. Cari aku? Pak Li, selesai. Kamu tadi hebat. Gimana caranya kamu buat kebohongan itu, sampai dia pergi? Bukan rekayasa. Ini semua pengalaman nyataku. Yang baru kamu bilang? Itu semua benar? Kamu, tuan muda, yang terlahir dengan sendok emas. Pasti belum pernah lihat orang sesusah aku. Kalau begitu, aku menepati janji. Mobil ini untukmu. Setelah kamu bisa nyetir, temui aku. Tuan muda baik hati, aku akan belajar besok. Terserah. Pak Li, kalau nanti ada urusan mengusir gebetan, ingat, panggil aku lagi ya. Dia ini mau pacaran denganku. Menurut wasiat ayahmu, setelah kamu menikah, 10% saham terakhir Li Group menjadi milikmu. Jika yang menikah adalah dia, jadi lebih gampang. Sini, Pak Li. akhir pekan ini, ikut aku ke rumah tua. Hah? Tapi akhir pekan kan libur. 100.000. Deal. Pak Li tenang. Serahkan padaku. Kalau gitu, aku pergi belanja dulu. Pak Li, ingat ya. Akhir pekan ini, jangan lupa. Pasti panggil aku ya. Ah, bahagia. Beli hadiah, sogok, bos royal yang suka kasih duit. Halo? Ada urusan? Cepat, aku sibuk. Kamu sibuk apa? Aku dan nenekmu sedang mencarikan jodoh untukmu. Oh, tidak usah. Bu, aku sudah punya pacar. Putri siapa itu? Bukan anak orang kaya. Dia pembantuku. Kamu bilang apa? Pembantu? Wah, zaman sekarang masih ada yang tinggal serumah sama kamu dan gak jijik? Bu, dia yang ngajak aku pacaran. Ya udah. Yah, latar belakang gak terlalu penting. Asal cewek ini karakternya baik, kalian bisa pacaran dulu, coba aja. Pak Li, maaf mengganggu, rapat sebentar ini cukup mendesak, Presiden Rose hanya di sini sehari, kita harus segera ke sana. Bu, aku tutup dulu ya, ada kerjaan, akhir pekan ini aku bawa dia pulang. Kerja, kerja. Kalau nggak kamu sepanjang hari sibuk kerja terus, aku dan nenekmu sampai sekarang masih nggak punya cucu dan cicit. Ini gampang, kamu mau berapa? Aku suruh dia ngelahirin. Li Wenfeng, kamu anggap cewek itu babi betina? Atau beneran nggak peduli sama dia? Bu, jangan marah ya. Apa aku ini melahirkan anak kayu?
Atau kamu sama sekali nggak tahu apa itu cinta? Bu. Aku tahu. Stop. Cuma kasih aku jam tangan murahan ini, nggak cukup. Kalau kamu nggak kasih aku uang, aku bakal ajak orang tua. Kebagian pendaftaran bikin ribut. Aku bikin kamu nggak bisa daftar kuliah. Tenang aja. Nanti kalau aku gajian, aku transfer ke kamu. Cepetan, ya, Jadi, terpaksa beli lagi untuk Pak Li. Putar balik. Balik ke kantor. Tapi Pak Li, rapat di sana sudah dijanjikan. Aku bilang balik ke kantor. Baik. Pak Li, kamu udah balik? Pak Li, makasih udah ngasih aku mobil hari ini. Sebagai ucapan terima kasih, aku pakai gaji lamaku buat beli jam tangan. Ini untukmu. Kamu ngapain sih? Kamu punya pacar? Kenapa masih mau pacaran sama aku? Kamu ngasih hadiah yang sama ke aku dan pacarmu? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak nyangka, kamu ternyata orang seperti ini. Biarpun wajahmu biasa aja, pendidikan rendah, kondisi keluarga juga lebih buruk dariku, aku bisa pertimbangkan pacaran denganmu. Aku demi kamu, aku tolak rapat sama orang terkaya di dunia. Dan kamu? Kamu begitu haus, sampai di jalanan tarik-tarikan sama cowok lain? Kamu nggak pantas atas semua yang aku lakukan untukmu. Pak Li, kamu sungguh konyol ya. Kapan aku pernah bilang mau pacaran sama kamu? Aku selama ini bantu kamu hindari wanita-wanita murahan itu, cuma demi uang. Iya, aku memang nggak pantas dibandingkan soal keluarga denganmu. Tapi setidaknya aku nggak akan seenaknya meremehkan orang lain, apalagi menghina orang lain dengan sombong. Kamu tolak rapat siapa itu nggak ada hubungannya denganku. Dan kerugian akibat pikiran, sok, benarmu itu, juga jangan dibebankan padaku. Diam? Kenapa aku harus diam? Udah abad ke-21. Meskipun aku cuma seorang pembantu, aku nggak lebih rendah dari siapapun. Aku bayar kuliah dengan hasil kerjaku sendiri. Itu saja. Aku berhenti. Narsis. Bahkan semua pria di dunia hilang. Aku juga nggak akan suka kamu. Pak Li, ini ringkasan rapat sore. Batalkan. Baik, saya atur. Tunggu. Kamu pikir aku sombong? Sok tahu? Tidak mungkin, Pak Li. Jangan bicara lagi. Ya? Cari tahu. Siapa pria yang tadi mengganggu si itu? Baik, Pak Li. Kamu telepon lagi si itu. Suruh dia jangan gitu. Mengerti, Pak Li. Saya telepon Nona Hao sekarang. Biar dia jangan resign. Speaker. Oh. Nona Hao. Pak Li akan pergi dinas ke Inggris. Ingat, setiap hari bersihkan villa ya. Asisten Gao, saya sudah resign. Cari pembantu lain untuk urusan ini. Resign? Nona Hao. Menurut kontrak kita, kalau kamu resign sekarang, kamu harus bayar denda. Hah? Denda? Berapa? Belum sebulan kerja, lalu resign tanpa alasan. Harus bayar. Gaji 3 bulan? 3 bulan? Artinya, aku kerja keras berhari-hari, tidak dapat apa-apa, malah kehilangan. Gaji 2 bulan. Ya. Teorinya begitu. Makanya, saran saya, Nona Hao, pikirkan lagi. Lagi pula, keluar dari sini. Cari kerja, yang santai, dan berpenghasilan. Bosnya enak dipandang, itu susah. Siapkan mobil, pulang.
Baik, Mau masuk ke keluarga Li? Mudah. Mau pergi? Tidak semudah itu. Oh, ternyata kamu hanya mau masuk, nggak mau keluar. Selama aku di luar negeri. Jaga rumah baik-baik ya. Kamu pikir aku anjing penjaga? Maaf, aku mungkin kurang pandai bicara. Kalau begitu, sebagai kompensasi. Gaji setahun double, gimana? Sudah sepakat. Sudahlah, cari uang susah. Kerja susah, aku tahan. Awas. Nenek, kamu nggak apa-apa? Anak muda sekarang naik motor benar-benar nekat. Nggak apa-apa. Makasih ya mbak, untung ada kamu. Syukurlah keluarga nenek. Ibu. Kamu tadi kemana? Aku hampir nggak nemuin kamu. Tadi kalau bukan mbak ini yang nolong aku. Kamu beneran nggak nemuin aku? Kamu nggak tahu? Tadi loh. Nenek, keluarga ibu sudah datang. Syukurlah. Kalau gitu, aku pergi dulu. Bat, motormu parkir di mana? Kami antar kamu ke sana, ya? Nggak usah. Makasih bu, motorku di sana. Naik motor listrik itu repot. Mau kemana? Kami antar. Nggak usah, nenek. Ibu Mbak ini nolong ibu. Kami antar dia, sudah seharusnya. Nah, atur saja. Iya, baik. Makasih ya. Iya. Mobilnya datang, ayo kita pergi. Mbak mau kemana? Aku mau ke Villa Timur. Wah, kebetulan banget. Kami juga mau ke Villa Timur. Ibu, sepertinya kamu sama Mbak ini cukup berjodoh ya. Kamu tinggal di Villa Timur bagian mana? Aku nggak tinggal di sana. Aku kerja jadi pembantu di sana. Pembantu? Tante, kamu nggak tahu, pembantu kakak Wenfeng itu langsung minta mobilnya, sampai dibawa pergi. Jangan biarkan wanita matre ini tetap di samping kakak Wenfeng. Orang-orang di villa kawasan timur ini, hampir semuanya aku kenal. Kamu kerja di mana? Bosku, marganya Li. Aduh, di seluruh kota ini hanya ada satu keluarga Margali. Ternyata kamu di rumahku, pembantu Xiao Wenzi ya? Sepertinya, Li Wenfeng yang sombong itu, nama panggilannya ternyata Xiao Wenzi. Kalian orang tua Pak Li? Iya, sepertinya kita memang punya jodoh ya nak. Menurutmu bagaimana Xiao Wenzi? Dia nggak nakalin kamu? Aku sih, dari kecil kami sudah memanjakannya. Aku nggak akan memanjakannya. Seorang pembantu kecil? Kira udah dekat sama Wenfeng kita. Langsung jadi orang kaya. Jangan sembarangan ngomong, ya. Dari tadi saat kamu selamatkan nenek, nenek sudah tahu kamu anak yang baik. Oh ya, Siapa namamu? Namaku How Do You. Keluarga macam apa? Sampai kasih nama kayak gitu. nanti nenek panggil kamu Xiao Yuer, ya. Nyonya, nenek, sampai. Ayo, Xiao Yuer, antar nenek lihat-lihat. Aku belum pernah lihat rumah Xiao Wenzi ini. Ayo, Ma, kalian masuk dulu, aku mau telepon sebentar. Wenfeng, kamu dengan pembantumu itu, gimana sekarang progresnya? Nggak ada progres. Sebelumnya ada salah paham. Salah paham? Sepertinya anakku benar sudah ditipu dia. Sudah, ibu tidak akan bicara. Gadis kecil seperti dia. Masih muda sudah jadi pembantu, pasti karena uangmu. Begini saja, aku dan nenekmu sudah cari jodoh untukmu, kebetulan ada putri dari keluarga berada sedang kuliah di Inggris. Kalau ada waktu, temui dia. Bu, tidak usah. Sudahlah. Atur besok saja. Benarkah? Aduh, bagus sekali. Makanya aku bilang. Keluarga kita pedagang turun-temurun. Harus cari yang sepadan. Kamu sudah sadar. Baguslah. Ibu sudah atur untukmu. Kamu harus ingat pergi besok, ya.
Kelihatan sekali. Kamu merawat Xiao Wenzi dengan baik. Ini semua sudah tugas saya. Lagi pula Pak Li kasih gaji sangat tinggi. Ibu, saya baru tahu. Wen Feng tidak di dalam negeri. Kita sia-sia datang ke sini. Pasti sibuk kerja lagi ya. Membuat Xiao Yuer sendirian di rumah. Nenek, aku dan Pak Li tidak seperti yang nenek pikirkan. Bu, kita pulang dulu. Aku masih ada urusan. Baiklah. Buah dan sayur impor yang kita beli ini. Semua untuk Xiao Yuer. Seorang gadis. Masa terus makan junk food? Ini loh. Nenek sudah buang ke tong sampah untukmu. Ayo, haha. Nenek, hati-hati di jalan. Nyonya, hati-hati di jalan. Wen Feng, kamu datang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Wen Feng, macarong ini enak. Dengan espresso, rasanya unik. Oh, makasih. Tapi kopi, aku cuma minum yang seduh manual. Wen Feng, kata ibumu, kamu juga pernah kuliah di Inggris? Dan di Cambridge. Keren. Kita pasti cocok. Oh, ya? Kamu kuliah di mana? Sekolah elit. Masuk pakai uang. Hah? Wen Feng, ku dengar keluarga Li turun-temurun bisnis, kerja ayahku mirip denganmu. Nanti hubungan keluarga kita pasti harmonis. Ayahmu kerja apa? Dia, bisnisnya jual beli barang. Berarti reseller. Kaya baru. Aduh, Wen Feng. Jangan tanya aku terus, boleh aku tanya? Bilang, Pendapatmu tentang perjanjian harta pernikahan? aku tak peduli. Setelah menikah, hartaku akan aku berikan pada pasanganku. Wen Feng, aku paham maksudmu. Kondisiku. Kamu pasti sudah tahu. Meski wajahmu biasa, pendidikanmu lebih rendah, dan keluargamu juga di bawahku. Tapi aku bisa pikirkan. Pacaran. Situasiku. Kamu mungkin sudah tahu semua. Meskipun kamu biasa saja, pendidikanmu lebih rendah, dan latar belakang keluargamu jauh lebih buruk dariku. Tapi aku bisa mempertimbangkannya. Pacaran sama kamu. Meskipun kamu biasa saja, pendidikanmu rendah, kondisi keluargamu juga lebih buruk, aku bisa pertimbangkan pacaran denganmu. Aku memang tidak sebanding denganmu soal keluarga. Tapi setidaknya aku tidak akan sembarangan meremehkan orang lain. Apalagi menghina orang lain dengan sombong. Wen Feng, kamu lucu banget. Aku suka pria yang humoris. Aku mau pacaran denganmu. Atau kamu sama sekali tidak tahu apa itu cinta? Aku tidak mau. Bu. Nak, gimana kencan buta kali ini? Dia pasti suka banget sama kamu, kan? Ya, dia suka padaku. Tapi aku gak suka dia. Palsu banget. Dasar kayu. Kamu gak paham? Gadis baik-baik zaman sekarang sangat mementingkan kesan pertama. Ternyata gadis baik-baik semengerikan itu. Sudahlah, aku gak mau bahas ini lagi. Proyek Daing hari ini sudah berhasil aku dapatkan. Kenapa? Ini gak tahu cara pacaran? Cuma tahu ngomongin proyek. Pacaran. Xiao Wenzi dan Xiao Yuer sudah pacaran. Belum? Dia tipe cowok kaku begini, gak bisa pacaran sama siapapun. Siapa bilang aku nggak bisa? Gadis baik-baik hari ini suka banget sama aku. Bagus. Dasar playboy. Sambil menggoda Xiao Yuer, sambil kencan dengan orang lain. Nenek, aku hanya ingin memastikan perasaanku sendiri. Sekarang aku sudah tahu dengan jelas siapa yang aku suka. Suka siapa? Aku bilang, ya.
Jangan suka How do you, cewek matre kayak gitu. Masa Xiao Yuer matre? How do you? Siapa itu How do you? Kamu nggak tahu nama Xiao Yuer? Brengsek. How do you? Itu pembantumu yang matre. Wen Zimo sudah bilang padaku. Kalian belum bersama. Dia sudah minta mobilmu. Mobil itu aku berikan padanya. Kamu berani kasih, dia berani terima. Nak, jangan sampai kena tipu wanita. Menurutku, ibu sebaiknya urus diri sendiri, jangan kena tipu wanita. Wen Zimo gagal menjebakku, lalu dia pergi menghasutmu. Nggak mungkin. Zimo itu gadis terhormat. Sekarang aku takut sama gadis terhormat. Betul. Selera kamu belum sebaik seleraku, si nenek. Begitu aku lihat Xiao Yuer, aku langsung tahu dia gadis baik. Sudah, aku nggak mau bicara lagi, aku harus ke bandara, sampai besok. Tutup. Wah, memang cucuku. Akhir bulan. Mana duit? Jangan berani nggak transfer. Aku tahu kamu kerja di mana. Berani juga blokir aku. Nggak mau kuliah lagi, ya? Hari ini harus transfer 10.000. Apa aku masih bisa melihat kalian lagi? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Cek uang di tasnya. Kok nggak ada uang? Katanya dia kaya, bisa beli jam tangan ribuan? Uangnya? Aku punya uang, lepaskan aku. Aku antar kalian ke villa ambil uang. Ayo. Pak, jangan percaya dia. Dia bilang akhir bulan kasih aku uang, aku lepaskan dia tapi sampai sekarang belum dikasih. Bagus, kamu anak durhaka. Kami memberimu makan minum sudah belasan tahun. Belum mandiri mau lepas dari kami? Ponselnya pasti ada uang. Geledah dia. Kalian berani? Tolong. Dasar cewek sialan. Untung aku usir satpam di sini. Pak, tahan dia. Aku harus merekamnya. Buat apa rekam? Jangan urus. Itu diminta Nona Wen. Katanya setelah berhasil. Kasih aku 100.000. Kawasan villa jutaan per meter. Kok masih ada yang makan mie? Mie? Kamu suruh aku makan mie? Stop. Stop. Ponselku. Kau. Jangan ada yang lolos. Pak Li, perlu bantuan lapor polisi? Lapor polisi? Wajahmu. Mereka yang memukulmu? Tak apa. Mereka selalu memukulmu? Lapor polisi. Panggil pengacara. Ya. Naik mobil dulu. Nanti kita bicara dengan pengacara. Pak Li, makasih. Dan soal sebelumnya. Maaf. Tak usah. Tolong. Orang kaya mukul orang. Tolong. Kalian mau apa? Mau apa? Aku tidak bersalah. Tidak bersalah. Hao Jiahao sudah merekam bukti kejahatan kalian. Kami sudah mendapatkan rekaman. Saat di pengadilan, akan menjadi bukti paling kuat.
bawa pergi. Mau berdamai dengan mereka? Baiklah. Kalau begitu, tinggallah di sini. Begini, kamu jadi tidak perlu melihat mereka. How do you? Aku tahu. Aku tahu kamu adalah gadis yang sangat kuat. Tapi mulai hari ini, kamu tidak perlu terlalu kuat lagi. Karena saya, CEO, datang. Ini gombalan murahan? Ikan kecil. Kamu cantik kalau tersenyum, sering-seringlah senyum. Hal-hal sedih yang dulu itu sudah berlalu. Manusia, lihat ke depan. Lihat ke depan. Di depanku adalah dia. Kamu pernah berurusan dengan keluarga itu? Jangan naik mobilku. Keluarga itu bau dan menjijikkan. Kalau begitu aku turun. Kamu tidak bau. Kamu wangi. Pak Li, Anda sudah naik pesawat semalaman. Ada yang ingin dimakan? Kamu panggil aku Pak Li saja. Ah? Nenek, mereka memanggilmu Xiao Yuer. Tidak boleh. Aku juga ingin panggil kamu Xiao Yuer. Baiklah, Terus kamu harus panggil aku apa? masa aku harus panggil kamu Xiao Wenzi? Nona Wen. Tolong. Kami ditangkap oleh pria selingkuhan How Do You. Apa? Kak Wenfeng sudah pulang? Aku mau mencarinya. Nona Wen. Dia bersama How Do You pembawa sial itu. How do you lagi dia? Aku bisa menyuruh mereka melepaskan kalian. Tapi, kalian harus setuju satu syarat dariku. Oke, katakan. Apapun aku setuju. Aku ingin kalian hancurkan mimpinya kuliah. Aku ingin dia semua yang dia inginkan tidak akan didapat. Haha. Hahaha. Halo, maaf. Apakah ini Ibu How Do You? Saya Kepala Sekolah Universitas King Bay. Kami menerima laporan dengan identitas jelas, menyatakan bahwa Anda menderita gangguan saraf dan kehidupan pribadi Anda kacau, serta tinggal bersama pria tanpa menikah. Maaf, apakah itu benar? Apa? Kepala sekolah, dengar penjelasanku. Itu semua fitnah mereka. Aku yang memfitnahmu? Kamu lupa? Waktu itu di mobil Kak Wenfeng, kamu sendiri yang mengakuinya. Kamu gila. Dan ini ditulis langsung oleh orang tuamu. Mengatakan bahwa kamu kehidupan pribadimu kacau, tidak layak bersekolah di sini. Kamu sengaja menargetkanku hanya karena Li Wenfeng. Baik, kalau kamu suka dia, aku bisa memberikannya padamu. Hah? Apa aku butuh kamu berikan? Kalau begitu, kamu bisa bayar aku untuk pergi. Asalkan uangmu cukup, aku bisa pergi jauh-jauh. Kau? Baik. Aku kasih kamu 10 juta, tinggalkan Li Wenfeng, bagaimana? Baik, transfer atau cek? Di hatimu, aku hanya bernilai 10 juta? Kak Wenfeng, kamu dengar semuanya? Perempuan ini, dengan 10 juta saja bisa menjualmu, dia hanya mengincar uangmu. Pak Li, Mau uang? Pas. Aku punya banyak uang. Siram balik. siram balik. Jangan takut. Aku yang dukung kamu. Kak Wenfeng, aku tunanganmu. Kamu berani suruh dia siram aku bilang ke ayah, aku bilang ke nenek Li. Jangan lupa. Posisi tunangan keluarga Li. Ayahku janjikan untuk putri kandung keluarga Wen. Kenapa? Baju orang lain dipakai terus, jadi milikmu sendiri.
Terus kenapa? Pokoknya aku bakal jadi Nyonya Li. Mimpi aja. Berani lagi bikin ribut? Coba aja. Kak Wenfeng. Xiao Yuer. Kamu kira aku sopir? Enggak kok. Duduk di depan sini. Kamu kan fobia kotor. Pak Li, Panggil aku apa? Li Wenfeng. Kamu orang baik. Makasih. Pak Li, mau bawa aku kemana? Ajak kamu beli baju. Nanti balik ke rumah, temani aku hadapi nenek. Oh, baik. Ini. Ambil ganti. Satuan, puluhan. 150.000. Pak Li, mending gak usah. Gak perlu kamu bayar. Ganti. Aduh, baju dalam basah. Langsung ganti. Nanti basahi baju 150.000. Sudah siap? Ah, Pak Li. Anu, baju dalamku juga basah. Oh. Ukuranmu berapa? Oh. Anu. Kamu pakai ukuran berapa? 36. D. Oke. Aku tahu. Tahu? Maksudnya apa? Selamat siang, Pak beli bra untuk pacar. Mau model apa? Lihat yang ini suka. Ini. Bungkus. Baik. Mbak pacar Anda minta saya memberikan bra ini? Terima kasih, Anu. Dia bukan pacar saya. Wah, kalian belum menikah? Pacarmu sungguh perhatian ya. Sekarang banyak pasangan, meski sudah menikah, pihak pria tetap tidak mau membelikan barang pribadi. Iri banget sama kamu. Bukan dia. Pacarmu masih menunggu di luar. Aku tidak ganggu kamu ganti baju. Kamu lihat apa? Ternyata sebesar itu. Apa? Oh. Gak apa-apa. Ayo kita pergi. Kurang ajar. Nenek-nenek nggak tahu. Kak Wenfeng menyiramku dengan teh. Nggak nyangka setelah bertahun-tahun, adik masih tetap seperti dulu, nggak tahu terima kasih. Untung ayah tidak memberikan semua harta kepadanya. Pokok persoalan tunggu Wenfeng pulang, biar dia jelaskan. Ini bukan urusanmu. Kamu naik ke atas dulu. Iya, Nenek. Perkenalkan. Ini nenek kamu sudah pernah bertemu? Yang ini adalah Om Wen. Halo, Nenek. Halo, Om Wen. Anak ini. Kok kelihatan familiar? Xiao Yuer, kamu sudah datang? Ayo duduk di sini dekat nenek. Babysitter ini kapan bisa begitu akrab dengan Nenek Li? Nak kemari, biar aku lihat kamu. Ayah, perempuan ini sudah menganiaya putrimu, kau tidak mengurusnya. Wenfeng, kau bawa anak ini. Ini untuk minta maaf pada Zimo. Minta maaf?
Seharusnya Zimo yang minta maaf. Lagi pula dia yang pertama menyiram. Nenek lihat dia. Sudah. Kalian berdua sama-sama bersalah. Ya sudah, jangan dibahas lagi. Ayah, Karena ini cuma main-main anak muda. Kalau begitu, anggap saja selesai. Xiao Wenzi, kakakmu sudah pulang. Di atas. Pergi lihat saja. Anak haram itu masih berani pulang. Cepat pergi. Tenang saja. Xiao Yuer dialah penyelamatku. Masa aku akan memakannya? Adik, kamu datang. Tahu ini apa? Kok ada padamu? Apa itu di lehermu? Liontin, giok ini. Pemberian ayah. Katanya pusaka leluhur hanya untuk penerus. Pewaris. Aku anak sulung. Seharusnya aku dapat semua harta. Kakak, jangan lupa. Kamu hanya anak haram. Siapa tahu dari mana kamu dapatkan giok murahan ini? Kau. Semua keluarga Li tahu. Yang melihat giok ini seperti melihat leluhur. Aku baru beberapa tahun di luar negeri, kalau tidak kamu itu apa? Oh ya? Kau. Balikin. Ternyata gioknya tidak utuh. Tapi setengahnya. Kenapa ada pada Xiao Yuer? Kembalikan. Kasih. Ini kan cuma batu murahan. Kurang ajar. Kakak, kamu cuma modal batu murahan ini. Kamu gak bisa rebut perusahaan kuli? Dik Zimo. Kamu dengar berapa? kakak Congcong. Kau, benarkah bisa warisi perusahaan Li? Tentu. Asal kamu mau bantu aku, lalu aku nikahi kamu. Biar kamu nikah dengan pewaris perusahaan Li menjadi Nyonya Li. Dasar bocah. Kamu ini. Kamu biarkan Zimo disiram orang luar? Ini sungguh mempermalukanku. Dia bukan orang luar. Tapi, Om Wen. Soal ini sih, memang aku kurang pertimbangan. Gak apa. Sadar salah dan mau ubah itu bagus. Begini. Mobil energi baru milik Li. Bukankah besok akan rilis? Asalkan kamu kasih daftar komposisi energi baru 1 salinan. Aku maafkan kamu. Oh, rupanya, ini maksudmu, kalian keluarga Wen, kenapa kalian semua suka mengakali aku? Om Wen, jangan salahkan aku kali ini, bertindak kejam. Apa maksudmu? Inspektorat pergi ke bengkel. Gak apa. Kita nggak berbuat salah. Gak takut? Apa? Kamu bilang bahan baku kunci telah diganti. Siapa yang melakukannya? Nenek? Gak apa? Keluarga Wen mau menjebak kita, sudah kuketahui sebelumnya. Aku hanya menggunakan caranya untuk membalasnya. Li Wenfeng, apa yang kau lakukan ke Wen? Tanya pada kalian, apa yang kalian lakukan ke Li? Semua yang aku lakukan hanya untuk menikah ke keluarga Li saja. Kenapa harus tidak mau melepaskan aku?
Karena kau putri keluarga Wen. Apa yang kau lakukan, ada yang membelamu. Dia bukan, tapi aku. Aku akan bela dia. Hei, Kak Chongchong. Kita nggak bisa mengalahkan Li Wenfeng. Dia benar-benar nggak terjebak. Aku juga bikin ayah diselidiki. Jangan terlalu merasa bersalah. Lagi pula, Paman Wen bukan ayah kandungmu. Sayang, percayalah. Aku pasti bisa merebut kembali grup Li. Kak Chongchong, kamu benar-benar bisa merebut kembali hak waris grup Li? Tentu saja bisa. Kamu lupa. Mobil listrik grup Li pernah menyebabkan kematian. Wang Hong, kamu nggak mikirin dirimu sendiri, pikirkan juga anakmu yang sakit parah. Di kartu ini ada 1 juta. Pas untuk biaya operasi anakmu dan biaya rawat inap. Kau. Mau aku lakukan apa? Aku akan siapkan mobil listrik. Menunggumu di depan rumah sakit. Kamu cukup datang saja. Sekali lagi terima kasih kepada grup Li atas dukungan yang selalu ada. Aku yakin, dalam waktu dekat, dengan hadirnya mobil listrik, akan membawa kehidupan kalian. Memberikan pengalaman yang sangat berbeda. Tunggu. Siapa ini? Adik, kamu cuma pegang saham grup Li, 30%. Sedangkan aku punya 35% saham. Kamu bilang, di grup Li, momen yang mendebarkan ini. Kenapa nggak undang aku? Apa? Dia adalah pemegang saham besar. Serius, siapa orang ini? Sahamnya lebih banyak dari Li Wenfeng. Kenapa selama ini nggak pernah dengar? Lihat, dia memakai di lehernya giok pewaris keluarga Li. Jangan-jangan dia pewaris yang sebenarnya. Pak Li, mungkinkah pemegang saham besar ini pewaris sebenarnya keluarga Li? Lalu kenapa Anda tidak mengundangnya? Oke. Kalau begitu, aku jawab. Kenapa dia tidak mengundangku? Karena mobil listrik memiliki risiko keamanan besar. Dan ada korban jiwa. Apa? Kok meninggal? Ada apa? Ada apa? Bukankah ini giok peninggalan orang tuaku? Kenapa terkait dengan keluarga Li? Nomor yang Anda tuju, sementara tidak tersedia. Nomor yang Anda tuju, sementara tidak tersedia. Pak Li, sebelum sebab kematian Tuan Wang Hong terungkap, silakan ikut kami dulu. Makasih. Tidak. Aku akan siapkan mobil listrik. Di depan RS menunggumu. Kamu tinggal datang saja. Oke. Aku setuju. Halo, Pak Gao. Gimana konferensi pers tadi? Gimana kabar, Pak Li, sekarang? Nona Hao Pak Li. Dibawa Nenek Li dan Ibu ke rumah lama, mungkin keadaannya tidak baik. Saya antar Nona lihat. Baik, aku segera sampai.
Li Wenfeng, akhirnya kamu angkat. Gimana kabarmu sekarang? Dia baik-baik saja. Dia lagi di ranjangku. Gak mungkin. Terserah kamu. Halo? Halo? Mas Wenfeng. Akhirnya kamu di tanganku. Kamu sekarang. Anjing kehilangan rumah. Hanya aku yang bisa membantumu dapat 10% terakhir saham. Rebut kembali posisi pewaris. Minta padaku. Tinggalkan kakakmu, bantu kamu. Gimana? Ada orang? Ada di rumah? Buka pintu. Ada orang? Cepat buka pintu. Ada orang? Bu, apa Pak Li ada di rumah? Saya ingin masuk menemuinya. Gak mau lihat kamu. Bu, aku khawatir banget sama dia. Biarkan aku bertemu dia sekali. Aku ketemu dia sekali. Aku langsung pergi. Ini di rumah sendiri. Bisa terjadi apa? Nona Wen bersamanya. Nona Wen pegang ponselnya. Bu ibu sebagai ibunya. Ibu juga tahu. Pak Li nggak pernah biarin orang lain sentuh ponselnya. Aku khawatir banget sama dia. Aku jujur sama kamu. Perusahaan Li dalam krisis. Wasiat ayahnya berbunyi. Hanya jika dia nikah. Baru bisa warisi Li 10% saham terakhir. Apa? Jadi? Dia sama Nona Wen? Li Wenfeng. Ma? Wen Zimo menjebakku? Aku pasti tidak akan nikah sama dia. Xiao Yuer. Bawa aku. Ya? Oke. Ayo. Tunggu. Kamu sudah pertimbangin? Sekarang bawa dia pergi. Tidak ada lagi 10% saham terakhir. Dia akan kehilangan posisi pewaris. Bu, aku hormati pilihannya. Pak Li punya harga diri sendiri. Aku yakin, suatu hari dia mau ambil balik Li. Pasti akan ada cara yang lebih terhormat. Nah, ini semua demi kebaikanmu. Apakah? Apakah sungguh aku salah? Ada obat luka di sini. Xiao Yuer. Jangan pergi. Aku nggak pergi. Aku obati kamu. Aku gak butuh. Dengar. Tanganmu perlu dibalut. Aku panas banget. Berikan ini padaku. Li Wenfeng. Jangan buang. Kenapa? Karena kalau gak sakit lagi, aku lihat kamu. Aku benar-benar gak tahan. Udah, jangan tahan. Apa? Li Wenfeng. Nanti kamu harus selalu baik padaku. Aku akan.
Masih awal. Mau kemana? Aku akan mengadakan konferensi pers lagi. Sudah waktunya semua kebenaran terungkap. Tapi, kalau kamu tidak menikah, 10% saham itu. Xiao Yuer, kamu percaya padaku? Meski aku tidak punya 10% saham itu, aku pasti akan menang. Aku percaya kamu. Oh ya. Aku nggak tahu soal liontin yang dikasih orang tua kandungku. Apa hubungannya dengan pewaris keluarga Li? Tapi kamu simpan dulu, semoga bisa membantu. Oke. Setelah aku ambil alih Lee Group, aku pasti akan periksa setiap langkah, biar nggak ada tragedi lagi. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Pak Lee, mobil listrik mengalami kecelakaan, kenapa kamu masih di sini? Kenapa orang kaya berbuat jahat tidak perlu dihukum? Siapa bilang orang kaya berbuat jahat? Nggak perlu dihukum? Aku akan siapkan mobil listrik. Menunggumu di depan rumah sakit. Kamu tinggal datang aja. Ini tidak benar, ini semua palsu. Li Wenfeng, kenapa kamu melakukan ini? Kalian menyuap Wang Hong. Menjebak Lee Group menjebakku. Aku juga mau tanya kamu. Kenapa melakukan ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kok bisa kamu tahu? Kamu tahu dari mana? Kalian jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Kalian tahu siapa ayahku, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Papa? Papa, tolong aku, tolong aku. Zimo. Sudah masuk. Renungkan baik-baik. Keluarga Wen sudah membesarkanmu bukan untuk kau memakai nama keluarga Wen. Untuk berbuat jahat. Tidak. Papa, Papa, kamu nggak peduli aku? Kamu tidak peduli putri satu-satunya? Kamu mau aku masuk penjara? Aku tidak mau. Aku sudah temukan anak kandungku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini tidak benar, nggak percaya, nggak percaya. Ini palsu-palsu. Pak, lepaskan aku, ini tidak benar, tidak benar. Lagi. Kakakku yang baik. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Kamu benar-benar mengikuti naskahku. Terima kasih. Kurang ajar. Bajingan. Aku bilang padamu, meskipun aku tidak ada, aku juga pewaris sah keluarga Lee. Oh, benarkah? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Gak mungkin. Hari baik curian. Tak akan bertahan lama. Pelajaran ini, aku harap kalian, di kehidupan selanjutnya, bisa mengerti. Gak mungkin. Gak mungkin. Selamat, Pak Lee, kembali ke grup Lee. Bonus ganda. Terima kasih, Pak Lee. Oh iya, dulu Anda minta saya selidiki giok itu, kini ada hasilnya. Orang tua kandung Nona Hao, keluarga Wen. Giok itu dulunya sudah dibelah dua oleh Pak Lee tua.
Separuh diberikan ke Putri Wen. Separuh lainnya seharusnya untuk Anda, tapi dicuri oleh Li Chong. Waktu saya selidiki, saya temukan orang lain juga menyelidiki asal-usul Nona Hao. Data ini ditemukan Pak Wen. Dulu saat ayahku masih hidup, sudah menjodohkanku dengan putri keluarga Wen. Gak nyangka. Berputar-putar. Kita akhirnya tetap bersama. Ya, seperti mimpi saja. Oh iya, Pak Li. Kalau keluarga Hao, Kirim mereka makan nasi penjara gratis. Tebak siapa aku? Ikan kecilku. Tunangan kecilku. Akhirnya aku menemukanmu. Apa? Sebenarnya waktu aku melihat giokmu ini, aku mulai curiga. Kutemukan. Dulu kamu tidak dibuang orang, tapi diperdagangkan ke keluarga Hao. Jadi, identitas aslimu adalah putri keluarga Wen. Kamu adalah pacar kecilku. Tunanganku. Tunanganku. Maukah kamu? ayo, lihat ke sini. Oke, kita ambil satu lagi. Ayo, 3, 2, 1. Tunanganku. Selamat wisuda. Makasih tunanganku. Aku bahagia banget. Ini semua saham perusahaan Li milikku. Aku menjadikannya kado wisudamu. Kuberikan padamu. Kau berikan saham perusahaan Li padaku. Terus kamu gimana? Nikah denganku. Biar aku dapatkan 10% terakhir saham Li. Terus, aku jadi sekretarismu. Aku siapkan minum untukmu pijat bahu dan punggungmu. Setuju? Wow, Wen Feng, Nikah denganku. Mau? aku mau. Cium, cium, cium. Kamu berat? Kamu juga berat. Aku nggak berat. Sisa hidupku ada padamu. Masa nggak berat?